lini belakang tuan rumah. Eredivisie PSV Eindhoven versus AFC Ajax, Minggu 21 September, pukul 7.15 malam, live di Kompas TV. Saudara Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sudah mengguyurkan dana 200 triliun rupiah ke 5 bank milik negara. Purbaya minta kepala perbankan untuk pintar menyalurkan kredit, jangan hanya main aman dan habiskan waktu main golf di akhir pekan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sudah mengguyur 200 triliun rupiah ke 5 bank negara dengan target kredit mengucur sampai ekonomi tumbuh. Kebijakan ini diambil agar direksi perbankan bekerja keras mencairkan kredit ke sektor real. Pada dasarnya saya suruh mereka berpikir sendiri. Mereka kan orang-orang pintar. Cuman selama ini malas karena bisa naruh tempat yang aman, nggak ngapain, dapat spread cukup, untungnya gede, jadi mereka setiap Sabtu Minggu main golf kali. Sekarang dengan uang itu mereka harus berpikir dan harusnya market base ya, mereka akan mencari proyek-proyek yang memberikan return paling tinggi dan yang paling aman dulu. Kemudian kalau itu habis mereka akan cari yang lain. Tapi pada proyek yang top sekali kan pasti jumlahnya terbatas. Itu akan menimbulkan kompetisi di antara bank-bank tadi. Itu akan menekan suku bunga ke bawah pinjaman ya. Dan uang yang dipakai mereka miliki juga kalau belum sempat masuk ke bank kan masih akan mereka place di overnight market jadi likuiditas di perbankan juga akan bertambah dengan signifikan. Jadi saya injek titik-titik tertentu dia akan nyebar ke sistem dengan cepat. Ini akan menimbulkan ya sama bank-bank yang tadinya sudah dapat duit sekarang dapat duit banyak pasti dia akan nyalurkan lagi. Sementara pertumbuhan kredit perbankan berdasarkan data Bank Indonesia tumbuh melambat secara signifikan sejak Mei 2025. Mei masih tumbuh 8,4%, Juni 7,7%, dan Juli kembali melandai ke 7%. Kredit melambat, padahal BI Rate sudah turun 4 kali sejak awal tahun hingga Agustus 2025. Januari sebesar 5,75% dan Agustus ke 5%. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto mengubah sejumlah asumsi dasar ekonomi. Tahun ini, ekonomi dipatok tumbuh tinggi sampai 5,3%. Vicky Kwen, Bongga Wangga, Tim Liputan, Kompas TV. Saudara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pakai taktik gaspol memaksa ekonomi bergerak dengan menarik duit di Bank Indonesia. Purbaya juga mau direksi Bank Himbara bekerja lebih keras, tidak hanya bermain golf di weekend. Saat fiskal ngebut, bagaimana strategi moneter Bank Indonesia? Tahan BI Rate atau turunkan BI Rate? Kompas Bisnis akan tanya ke Kepala Ekonom Bank Sentral Asia David Sumual. Selamat pagi Pak David. Selamat pagi Bapak. Pak David, ini kan Bank Indonesia adalah bank sentral yang paling agresif di dunia yang potong suku bunga. Kalau kita lihat catatannya 4 kali pemangkasan suku bunga sejak awal tahun. Jadi kemana arah BI Rate hari ini? Tahan di 5% atau justru bisa turun lagi, Pak David? Kondisinya memang memungkinkan ya untuk bank sentral kita untuk melakukan pelonggaran kebijakan moneter karena memang kalau dari sisi inflasi masih sesuai target ya. Target inflasi kita kan 2,5% plus minus 1. Terakhir di Agustus kita masih 2,31% inflasi kita. Dari sisi keseimbangan eksternal juga memungkinkan, rupiah kita juga relatif stabil, cadangan devisa juga relatif cukup ya, memadai ya. Jadi dan dari sisi eksternal juga kita perhatikan Fed rencananya bulan ini ya di tanggal 18 mungkin nanti kita sudah akan tahu kelihatannya akan menurunkan suku bunga pertama kali di tahun ini untuk suku bunga Fed. Dan sebenarnya Bank Indonesia sudah mengantisipasi juga dengan menurunkan suku bunga di bulan lalu ya. Tapi mungkin di bulan ini bisa saja Bank Indonesia masih wait and see dulu ya, menunggu perkembangan karena juga kemarin juga sempat ada tekanan sedikit ke rupiah kita ya. Ada mungkin juga keraguan dari sisi investor investor luar negeri terutama dengan kondisi kita ya, yang terakhir ini kita tahu sendiri
mengalami tekanan sosial maupun juga ekonomi ya. Nah, jadi kalau menurut saya mungkin masih akan ditahan, tapi masih ada peluang untuk menurunkan di bulan-bulan berikut jika Fed masih menurunkan. Jadi maksimum perkiraan saya ini Fed masih akan menurunkan, kalau kita ikut dengan September ini Fed sudah menurunkan, itu masih 3 kali lagi. Jadi 75 basis point. Nah, ketika Fed menurunkan suku bunga ini sangat memungkinkan kita masih ada ruang untuk menurunkan BI rate. Walaupun tadi ya, subjek itu juga perkembangan eksternal tadi, Mbak Okta. Oke, ada berbagai faktor termasuk juga bagaimana keputusan The Fed yang masih kita tunggu masih bisa ditahan tapi masih bisa turun di bulan-bulan berikutnya. Pak David, kita memakai hitungan jika ya, kalau BI rate turun lagi September ini, bisakah Kompas Misi simpulkan ini upaya ngerem ekonomi supaya nggak overheat dan inflasi bisa terkendali, mengingat fiskal kita kan lagi gaspol nih dan uang beredar jadi terlalu besar? Kalau diturunkan ini sebenarnya lebih upaya kita untuk menggerakkan kembali ekonomi sebenarnya ya. Jadi dan itu memungkinkan kan ya, karena memang kondisinya terutama di semester 1 ini kan kondisi terutama di sektor konsumsi ya, ini belum terlalu menggembirakan ya. Nah, kita berharap dengan kebijakan moneter yang lebih longgar, karena kebijakan moneter ini ada time lag ya, beda dengan kebijakan fiskal yang lebih langsung, lebih direct impact-nya ke masyarakat ya. Jadi perlu waktu dan juga penyesuaian-penyesuaian ini kan sudah dilakukan sejak awal tahun. Sebenarnya Bank Indonesia sudah sangat antisipatif ya, melihat kondisi eksternal maupun domestik kita. Oke, Pak David, kalau konsekuensinya apa nih? Kalau misalnya BI rate-nya ya tetap maupun turun, konteksnya bagi perbankan yang punya penempatan uang ke surat utang negara maupun sertifikat Bank Indonesia? Ya, ini sebenarnya tergantung juga dari permintaan kredit tentunya ya. Kita berharap dengan likuiditas yang lebih longgar, suku bunga juga tidak setinggi di semester 1 ya. Kita lihat suku bunga terutama suku bunga giro ya itu juga lumayan tinggi, deposito juga lumayan tinggi. Dengan kondisi yang high rate environment, kita lihat juga konsumen termasuk juga pebisnis ini menahan diri untuk ekspansi ya. Jadi atau untuk berbelanja. Mereka lebih suka menempatkan dananya di instrumen-instrumen investasi. Nah, kita berharap dengan memang dan kondisinya memungkinkan, ini kebijakan moneter bisa lebih longgar dan juga suku bunga bisa lebih rendah ke depannya, termasuk juga untuk instrumen investasinya, sehingga ini bisa menggerakkan ekonomi ke depan. Oke, bisa menggerakkan bagaimana juga konsumsi tadi yang menjadi apa kunci. Pak David, nanti kita lanjutkan kembali dan saudara tetap bersama kami di Kompas Bisnis. Kembali di Kompas Bisnis, saudara, dan kita akan melanjutkan perbincangan bersama Kepala Ekonom Bank Sentral Asia, David Sumual. Pak David, kita lanjutkan kembali. Pak, apa dampak ke akar rumput? Kalau misalnya tadi BI rate, misalnya prediksinya turun gitu, terus kalau misalnya tetap gimana? Bunga bank seperti apa sebetulnya yang bisa membuat ekonomi, termasuk juga bagaimana tadi konsumsi itu bisa bergerak? Ya, kita berharap tadi ya, kalau suku bunga kebijakan memang trennya seperti itu. Kalau misalnya suku bunga kebijakan diturunkan, itu ada transmisi tentunya ke suku bunga simpanan maupun pinjaman. Walaupun ini memerlukan waktu yang seperti saya katakan tadi. Dan tergantung juga kondisi di sektor realnya tentunya di lapangan. Apakah confidence dari pelaku usaha termasuk juga konsumen itu seperti apa ya. Kalau mereka melihat memang kondisi bisnis membaik, ya tentunya mereka akan mengambil kredit yang lebih tinggi ke depannya. Dan ini juga kembali kita melihat akan ada perputaran ekonomi yang lebih cepat ya. Jadi secara teoritis seperti itu, tapi prakteknya juga pastinya pelaku usaha akan melihat kondisi ya. Mereka tentunya tidak ingin ketika kondisi bisnis sebenarnya tidak begitu baik, mereka mengambil kredit lebih besar, tentunya mereka juga memikirkan bagaimana untuk mencicilnya nanti ke depan. Tapi kalau confidence ini membaik ya dari sisi pelaku usaha maupun konsumen, ini tentunya akan menggerakkan ekonomi lebih cepat lagi ke depan. Oke, ada upaya yang bisa dilakukan oleh Bank Indonesia, tapi tentu kita melihat juga bagaimana sektor real yang terjadi di dalam negeri. Pak David, tentang pemindahan uang Kemenq dari BI ke perbankan Himbara, ini kan Bank didorong menyalurkan kredit ke sektor real. In this economy, apakah permintaan kredit itu
masih ada Pak? Kalaupun ada, apakah perbankan secara umum, nggak hanya Himbara nih, tapi ini mau memberikan? Ya paling tidak ini akan menjadi lokomotif ya, karena kan kita lihat selain ada dana 200 triliun yang diberikan, tapi juga pemerintah mengeluarkan paket-paket ekonomi ya. Jadi ada paket 17 itu ya, 8 plus 5 Plus 5. plus 5 ya, plus 4 plus 5 ya. Jadi kita berharap dari kebijakan tersebut juga ini bisa menjadi pendorong ya, paling tidak dari sisi demand, dari sisi permintaan itu, karena direct ya, kalau kebijakan fiskal seperti pengurangan PPh 21, lalu ada kebijakan juga cash for works dan lain-lain, ini dana langsung masuk ke kantong masyarakat ya, dan ini tentunya bisa langsung dibelanjakan juga untuk produk-produk lain sehingga menggerakkan permintaan juga secara agregat. Nah, jadi kombinasi dari kebijakan ini tentunya jangan sampai berhenti di sini, harus ada kebijakan-kebijakan lain yang membuat pertumbuhan ekonomi ke depan itu sustain. Jadi bukan hanya temporary ya. Kita berharap ini hanya kebijakan sementara, memang karena kebijakan-kebijakan yang lain ini kan program-program yang lain belum terlalu optimal ya, yang terkait dengan flagship program pemerintah. Nah, sementara waktu ada program tanda kutip semacam emergency di di the rest of the year ya, sampai nanti akhir tahun, tapi nanti diikuti juga oleh kebijakan-kebijakan yang sifatnya lebih struktural ya, yang arahnya ke reformasi struktural juga, sehingga iklim bisnis itu benar-benar membaik dan juga dari sisi permintaan kreditnya juga meningkat, dan juga tentu perlu proyek-proyek yang visible ke depan, dan ini juga peran pemerintah bisa ada di situ. Oke, ada keberlanjutan dari stimulus yang diberikan oleh pemerintah. Pak David, ini juga menarik, 200 triliun yang dilarang ini adalah untuk beli SBN sama SRBI. Artinya kan nggak masalah dong kalau Himbara menyalurkan kredit ini ke bank swasta, kemudian bank swasta beli SBN sama SRBI. Apa resikonya kalau misalnya ini terjadi? Ya, tentu ada hitung-hitungannya nanti ya. Kalau misalnya kita lihat juga kan pilihannya memang cuma itu. Kalau nggak tidak kredit ya ke SBN, SRBI ataupun money market atau cash ya. Kalau cash tidak ada yield tentunya ya. Jadi pasti bank-bank tersebut pasti sudah ada target ya kredit yang mereka sudah kaji saat ini ya. Tentu untuk kita berharap itu ke arah sektor yang produktif ya, dan berharap juga nanti dari pergerakan ekonomi yang lebih sustain ke depannya. Jadi saya berharap ini lebih ke arah kredit tentunya daripada kan sudah tidak boleh ke SRBI maupun ke SBN ya, tapi ke money market masih bisa. Tapi money market juga daya serapnya tentu terbatas ya, dan kalau kita lihat sebenarnya juga dari suku bunga juga sudah mendekati dengan suku bunga yang diberikan pemerintah ke bank-bank Himbara kan. Pemerintah itu kalau kita hitung-hitung 4%, sedangkan suku bunga antar bank juga kurang lebih sudah sama gitu ya. Oke, nah kembali lagi ke target pertumbuhan ekonomi pada David tahun ini kan diubah ke 5,3%. Mungkinkah tercapai dengan manuver fiskal yang jauh berbeda dengan 10 tahun terakhir? Ya sebenarnya ini masih bisa dicapai ya, tinggal kita tentu bukan hanya dari sisi tadi eksekusi kebijakan, tapi juga komunikasi kebijakannya perlu digencarkan juga ya, bahwa ini tujuannya tentu tahap awal seperti ini, nanti ke depannya kita akan lengkapi dengan kebijakan-kebijakan yang lebih antisipatif juga ya, bukan hanya kuratif. Ini kan saya melihatnya ini hanya sebagai kebijakan yang mungkin kita lakukan sampai akhir tahun ya, dalam rangka juga mengoptimalkan anggaran. Tapi ke depan tentu perlu komunikasi-komunikasi yang lebih baik sehingga confidence dari pebisnis ini semakin meningkat ke depannya, Mbak Okta. Oke, Pak David, penegasan. Artinya kan ini nanti kita masih menunggu tentunya bagaimana hasil dari rapat Dewan Gubernur, hasil RDG, bagaimana BI Rate dan lain sebagainya. Prediksinya seperti apa Pak? Apakah akan ditahan atau diturunkan atau bagaimana? Kalau proyeksi kami sih sebenarnya kebanyakan ekonom kelihatannya konsensus untuk bulan September ini ditahan ya, karena memang melihat tadi perkembangan domestik maupun eksternal juga, dan juga menunggu Fed rate, karena Fed rate ini kan berbarengan nih kebetulan ya keputusannya ya. Kita belum tahu secara 100% juga ya, karena probabilitasnya di pasar masih 90% bahwa Fed rate akan diturunkan, dan Bank Indonesia sebenarnya bulan lalu sudah mengantisipasinya.
Tapi ke depan dengan Fed rate-nya ini juga semakin ada kemungkinan untuk kembali diturunkan ya sampai akhir tahun, ini juga membuka ruang sebenarnya buat Bank Indonesia untuk kembali menurunkan di bulan-bulan berikut ya. Oke, bagaimana stimulus dan juga tadi upaya dari Menkyu soal bagaimana suntikan 200 triliun dan juga harapannya ini bisa memberikan efek ganda, termasuk juga nanti kita menunggu bagaimana keputusan dari Bank Indonesia soal suku bunga acuan. Ini tentunya kita harapkan market mekanismenya bisa berjalan, termasuk juga bisa meningkatkan perekonomian. Terima kasih Kepala Ekonom Bank Sentral Asia Pak David Sumual sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu Pak David. Terima kasih Mbak Okta. Saudara Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menegaskan TNI akan terus disiagakan untuk menjaga kompleks parlemen, gedung MPR DPR RI hingga kondisinya dinilai kondusif. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Gubernur Sulawesi Tengah hadir sekaligus meresmikan pengoperasian SUTT 150 Cafe Koloni Dale Tentena, Koloni Dale Bungku, serta GI 150 Cafe Koloni Dale dan GI 150 Cafe Bungku yang masing-masing berkapasitas 30 MVA. Peresmian ini adalah wujud nyata komitmen PLN dalam menghadirkan listrik yang lebih andal, merata, dan berkelanjutan. Pembangunan ini bukan hanya sekedar proyek listrikan, tetapi menjadi tonggak sejarah baru bagi masyarakat Sulawesi Tengah. PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi memberikan bantuan pelatihan dan sertifikasi Satpam kualifikasi Gada Pratama kepada warga Kabupaten Konawe Utara. Sebanyak 40 peserta dibekali pengetahuan dasar dan keterampilan praktis sebagai satuan pengamanan profesional. Melalui program ini diharapkan peserta dapat menjadi tenaga satuan pengamanan yang kompeten, profesional, dan siap bersaing di dunia kerja. PLN serahkan bantuan fasilitas sarana TIK berupa sejumlah perangkat komputer, laptop, dan printer kepada SMP Negeri 5 Bolaang, Mongondo Utara. Program ini bertujuan agar sekolah dapat meningkatkan kualitas akademik, siswa mendapat akses teknologi sehingga mendukung pembelajaran modern dan mendukung program pemerintah dalam digitalisasi pendidikan. Program ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam mendorong kualitas pendidikan di Indonesia. PLN Unit Induk Pembangunan Sulawesi melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan telah meresmikan bantuan laboratorium TIK di SMK Negeri 1 Konawe. Sebanyak 25 unit komputer baru kini memenuhi ruangan yang dulunya kosong, memberi warna baru pada proses belajar mengajar tanpa harus meminjam fasilitas komputer sekolah lain yang berjarak 15 km dari sekolah. PLN berharap bantuan ini dapat menjadi pintu bagi generasi Konawe agar tidak tertinggal di era teknologi yang kian berkembang pesat. PSV Eindhoven lewat Ricardo Peggy sebagai striker muda yang makin tajam di lini serang menjadi andalan tim tuan rumah saat bertanding dengan sang rival sejati AFC Ajax yang bertumpu pada winger kanan mereka Mika Gons yang selalu tampil apik dan memberi ancaman bagi lini belakang tuan rumah. Eredivisie PSV Eindhoven versus AFC Ajax Minggu 21 September pukul 7.15 malam live di Kompas TV. Ini komedi politik, ini tentang cinta ya.